Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 390 Kekacauan Keluarga Nangong. Sialan tanda pagar persendan. Saat memanjat keluar dari kawah besar, Nangong Wentian mengumpat dengan keras. Orang ini jelas tidak siap, dan sama sekali tidak memiliki pengalaman sebelumnya, itulah sebabnya wajahnya tertutup debu. Dibandingkan dengannya, citra Jiang Chen jauh lebih baik. Meskipun dia juga telah terlempar ke tanah, dia hanya tampak tenang. Setelah Nangong Wentian keluar dari kawah, dia segera menemukan ada sesuatu yang tidak beres, karena dia disambut oleh tatapan ingin tahu yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, apa yang kau lihat? Enyahlah. Nangong Wentian benar-benar marah, suasana hatinya sedang buruk setelah dilempar ke tanah seperti itu, dan sekarang ada begitu banyak orang yang menatapnya seolah-olah dia adalah seekor monyet. Dia tidak dapat menahannya. Kenapa kalian masih melihatku? Belum pernah melihat pria setampan ini sebelumnya. Sial. Nangong Wentian tak henti-hentinya mengumpat orang-orang yang lewat, dan sembari menyingkirkan debu dari tubuhnya, ia pun berjalan menjauh dari tempat ia mendarat. Batuk, batuk. Jiang Chen batuk pelan beberapa kali dan segera menjaga jarak dari Nangong Wentian, berpura-pura tidak mengenal orang itu. Setidaknya, dia berpura-pura tidak mengenal Nangong Wentian. Meskipun Nangong Wentian adalah tuan muda keluarga Nangong, dia hanya tidak ingin menjalani citra itu. Para penonton tidak terbangun dari keterkejutan mereka sampai keduanya berjalan jauh. Siapa orang bodoh itu? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Apa-apaan, seorang idiot baru saja jatuh dari langit. Kalau bukan karena ada yang salah dengan otaknya, aku pasti sudah menamparnya sekarang juga. Jauh dari tempat kejadian, Nangong Wentian mengguncang tubuhnya dengan energi Yuan dan membuang semua kotoran. Setelah itu, ia mengeluarkan satu set pakaian hijau lagi dari cincin penyimpanannya dan segera mengenakannya. Baru sekarang ia pulih dari jatuh yang berantakan. Sialan, terowongan dimensi itu tidak cocok untuk manusia. Jatuh tadi terlalu keras. Nangong Wentian berkata dengan nada muram. Saya hanya bisa berkata, kamu tidak punya pengalaman sama sekali. Jiang Chen menanggapi dengan senyum mengejek. Akhirnya aku kembali. Tapi, kita berada di perbatasan benua selatan, kurasa kita perlu menempuh perjalanan 1 atau 2 hari lagi untuk mencapai keluarga Nangong. Nangong Wentian melemparkan pandangan tajam ke daerah sekelilingnya. Iklim benua selatan benar-benar berbeda dari benua timur. Meskipun panas, udaranya cukup lembab dan penuh dengan energi Yuan alami, sehingga tempat ini nyaman untuk ditinggali. Jiang Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun iklim antara benua timur dan benua selatan berbeda, tetapi energi Yuan alami hampir sama. Baginya, atau kultivator lainnya, sedikit perbedaan dalam iklim tidak terlalu memengaruhi mereka. Tetapi, ada banyak setan dan iblis di benua selatan. Kita manusia dan mereka tidak pernah akur, dan sering terjadi pertempuran di mana beberapa setan mengepung kota-kota manusia. Tempat ini jauh lebih berantakan daripada benua timur. Kata Nangong Wentian. Dunia ini kejam. Jiang Chen menanggapi dengan senyuman. Ayo berangkat, saatnya pulang. Nangong Wentian melihat ke arah keluarga Nangong, lalu kedua pria itu berubah menjadi 2 jejak cahaya dan mulai terbang dengan kecepatan luar biasa. Saat ini, di dalam kota yang paling dekat dengan pegunungan tempat Jiang Chen dan Nangong Wentian tiba, seorang pemuda sedang beristirahat di halaman dengan mata terpejam. Ia mengenakan pakaian putih, dan tampak berusia awal 20-an. Di sampingnya, seekor elang putih perkasa sedang berbaring di lantai, tampaknya diliputi kebosanan. Tiba-tiba burung nasar itu berdiri dan melemparkan mata cemerlangnya ke kejauhan. Elang, kamu sudah menemukan saudara Wentian. Mata pemuda berpakaian putih itu berbinar. Aduh. Elang putih itu berteriak keras, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Di sisi lain, wajah pemuda itu menunjukkan ekspresi gembira. Tanpa ragu, ia melangkah ke angkasa dan berdiri di atas punggung elang itu, lalu mereka terbang keluar kota bersama-sama. Di kejauhan, Jiang Chen dan Nangong Wentian yang sedang terbang mendengar suara elang yang keras. Suara itu langsung mengejutkan Nangong Wentian. Dia segera menoleh ke arah asal suara itu, lalu melihat sebuah titik putih dengan cepat mendekati mereka. Itu elang putih milik keluargaku. Nangong Wentian sangat gembira. Ia sangat mengenal elang putih ini, elang ini dibesarkan secara khusus oleh keluarga Nangong. Elang ini tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang kuat, tetapi juga dapat terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Yang terpenting, elang putih ini memiliki kemampuan khusus, yaitu dapat dengan mudah melacak siapapun. Sama seperti sekarang, elang putih itu telah merasakan aura Nangong Wentian, dan langsung mendatanginya. Tak lama kemudian, elang putih itu tiba di depan Nangong Wentian. Jelas sekali ia memiliki hubungan dekat dengannya, karena ia berteriak kegirangan saat melihatnya. Saudara Wentian, kamu akhirnya kembali. Pemuda berpakaian putih itu sangat gembira melihat Nangong Wentian. Ia segera meninggalkan punggung elang putih itu dan berjalan menuju Nangong Wentian. Wunyang, kenapa kamu ada di sini? Nangong Wentian terkejut.
Dia tidak menyangka akan bertemu dengan anggota keluarga setelah kembali ke benua selatan. Saudara Wentian, kau sudah pergi terlalu lama kali ini. Kurasa kau pasti pergi ke tempat yang jauh. Itulah sebabnya aku membawa elang putih ke sini untuk menunggumu di kota itu. Masih belum terlambat. Aku akan segera memberitahu kepala keluarga. Nangong Munyang mengeluarkan jimat pesan emas dan menghancurkannya dengan energi yuannya, menyebabkannya berubah menjadi jejak cahaya keemasan dan menghilang dalam sekejap. Saudara Wentian, ini. Nangong Munyang menoleh ke arah Jiang Chen dan bertanya. Perkenalkan, ini saudaraku yang telah melewati hidup dan mati bersamaku. Jiang Chen, ini sepupuku, Nangong Munyang. Nangong Wentian memperkenalkan mereka berdua. Setelah itu, dia meninju bahu Nangong Munyang dengan ringan dan berkata, lumayan. Sekarang kamu adalah seorang prajurit inti ilahi tingkat menengah. Hehe, tapi aku masih jauh dari saudara Wentian. Nangong Munyang menanggapi dengan tertawa. Keduanya tampak dekat. Dasar brengsek. Kedua saudara ini jelas gembira bertemu satu sama lain. Saudara Wentian, sesuatu yang besar sedang terjadi di rumah, kita harus segera kembali sekarang. Ekspresi Nangong Munyang menjadi serius. Munyang, apa yang terjadi? Ayahku hanya memintaku untuk kembali secepatnya, tetapi dia tidak menyebutkan hal lain. Nangong Wentian bertanya dengan tidak sabar. Itu paman tertua, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kakek mengangkat ayahmu sebagai kepala keluarga berikutnya. Setelah dia pergi bersama keluarganya, dia sekarang kembali, dan dia ingin kepala keluarga menyerahkan jabatannya. Nangong Munyang berkata dengan marah. Aku tahu ini ada hubungannya dengan Nangong Yunzeng, orang itu tidak pernah berhenti membuat masalah. Namun, tidak akan mudah baginya untuk memperjuangkan posisi kepala keluarga. Nangong Wentian mendengus dingin. Kali ini berbeda, karena Istana Sungai Mendalam terlibat. Kata Nangong Munyang. Apa? Kenapa Istana Sungai Mendalam ingin melibatkan diri dalam konflik internal keluarga Nangong? Apakah karena harta karun kakek? Nangong Wentian berseru. Apa itu Istana Sungai Mendalam? Jiang Chen bertanya. Istana Sungai Mendalam adalah sekte nomor 1 di benua selatan, dan statusnya setara dengan dinasti Sein bela diri di benua timur. Itu adalah negara adikuasa yang menguasai seluruh benua selatan, dan mereka biasanya tidak ikut campur dalam konflik internal kekuatan dan keluarga lain, tetapi kali ini mereka terlibat. Saya tidak berpikir alasan di balik tindakan mereka itu sederhana. Alis Nangong Wentian berkerut erat. Apa yang dikatakan saudara Wentian benar, ketika negara adikuasa seperti Istana Sungai Mendalam memutuskan untuk campur tangan dalam konflik internal keluarga Nangong, pasti ada motif besar di baliknya. Kepala keluarga kita menduga bahwa kemungkinan besar itu terkait dengan paman tertua, Nangong Yunzeng. Dia yakin dia telah membuat perjanjian dengan mereka dan memberitahu mereka tentang harta rahasia keluarga kita. Kata Nangong Munyang sambil mengertakkan gigi karena marah. Menggunakan Istana Sungai Mendalam untuk menyingkirkan ayahmu, lalu membantunya menguasai keluarga Nangong, memenuhi keinginannya sendiri untuk mendapatkan kekuasaan dan wewenang yang tinggi. Sebagai gantinya, Nangong Yunzeng mungkin telah berjanji untuk memberi mereka harta rahasia keluargamu. Kata Jiang Chen. Nangong Munyang melirik Jiang Chen. Ia tidak begitu peduli dengan teman yang dibawa Nangong Wentian ini, tetapi apa yang dikatakan Jiang Chen memang benar. Kesimpulan saudara Jiang sama dengan kesimpulan kepala keluarga. Beberapa hari yang lalu, paman tertua memberi kepala keluarga peringatan terakhirnya, dan dalam waktu 2 minggu, dia akan mengadakan kompetisi. Hasil akhir dari kompetisi ini akan menentukan siapa yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya, dan siapa yang akan mengendalikan harta yang ditinggalkan oleh kakek. Kata Nangong Munyang. Kompetisi macam apa? Nangong Wentian bertanya. Meskipun dia mengatakan ini adalah kompetisi, tetapi sebenarnya, ini adalah pertarungan hidup dan mati, karena Istana Sungai Mendalam terlibat, dan kepala keluarga tidak bisa begitu saja menolak usulan ini. Akan ada 3 pertandingan, yang pertama adalah antara Anda dan Nangong Munyang, dan pertandingan kedua adalah antara kepala keluarga dan Nangong Yunzeng. Karena Anda adalah tuan muda keluarga Nangong, Anda tidak dapat melarikan diri dari pertandingan, dan para petinggi keluarga Nangong memiliki pemikiran yang sama, hanya pria terkuat dari generasi muda yang dapat menjadi tuan muda keluarga Nangong. Nangong Munyang melanjutkan, pertempuran ini akan menentukan kelangsungan hidup atau kepunahan bagi keluarga Nangong, harta yang ditinggalkan oleh kakek adalah fondasi terbesar kita, dan kita tidak akan pernah bisa memberikannya kepada orang luar. Selain itu, kepala keluarga tidak ingin menghancurkan keluarga Nangong di bawah tangannya, itulah sebabnya dia memanggilmu kembali dengan sangat mendesak, karena dia membutuhkanmu untuk berjuang demi kelangsungan hidup keluarga Nangong, tetapi apa? Raut wajah Nangong Wentian berubah sangat jelek, sebab dia tidak pernah menyangka paman tertuanya benar-benar akan menjual keluarganya sendiri kepada orang luar. Saudara Wentian, aku perlu memperingatkanmu, Nangong Munyang baru saja menembus alam jiwa tempur. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, aku rasa kamu tidak akan sebanding dengannya. Kata Nangong Munyang dengan nada khawatir. Sepertinya paman tertua benar-benar bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Berapa lama lagi kita akan bertanding? Nangong Wentian bertanya.
2 minggu. Nangong Wentian merasa waktunya terlalu singkat. Bahkan bagi seorang jenius seperti dia, mencoba menerobos ke ranah jiwa tempur bukanlah tugas yang mudah. 2 minggu. Baiklah, Nangong Wenyen, aku pasti akan melawanmu. Aku tidak akan menyerah meskipun aku hanya punya waktu 2 minggu, dan karena ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Nangong, aku, Nangong Wentian tidak akan pernah menyerah. Nangong Wentian mengepalkan tangannya erat-erat hingga terdengar suara retakan. Setelah menenangkan diri, Nangong Wentian menoleh ke Nangong Wonyang dan bertanya, kekuatan ayahku mirip dengan paman tertua, kurasa akan sangat sulit bagi mereka untuk saling mengalahkan. Aku yakin paman tertua berpikir aku akan kalah, jadi siapa yang akan bertarung di pertandingan ketiga? Pertandingan ketiga akan dilangsungkan dengan siapapun yang bisa kita bantu. Aku yakin Nangong Yunzeng telah menemukan seorang prajurit tangguh untuk membantunya, dan orang itu mungkin seorang prajurit perkasa dari Istana Sungai Mendalam. Namun, bagi kita masih belum menemukan seorang pun yang cukup kuat. Oleh karena itu, satu-satunya harapan kita adalah Anda dan kepala keluarga dapat memenangkan pertandingan. Kata Nangong Wonyang. Sepertinya Nangong Yunzeng sudah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Nangong Wentian menggertakkan giginya. Tiba-tiba dia merasakan tekanan luar biasa di pundaknya.